Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Gimana hari ini puasanya? Sudah sampai berapa hari nih tamatnya? Semoga seluruhnya tamat ya dengan keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang kultum mengajak kepada kebaikan. Nah, keutamaannya bagaimana sih untuk mengajak kepada kebaikan? Nah, sebelumnya ini sudah ada dalam mata pelajaran PAI di kelas 4 kurikulum merdeka. Nah, jadi apabila kita ada kesamaan untuk pembahasan hari ini, itu sudah dibahas di kelas 4 ya. Nah, keutamaan tolong menolong dalam kebaikan ini dibahas di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat kedua. Allah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam keburukan atau kemaksiatan. Nah, tolong menolong dalam kebaikan ini sangat luar biasa luasnya pembahasannya. Tapi dalam kultum ini kita akan bahas terkait dengan tolong menolong di sekolah dan lingkungan kita. Nah, yang pertama, tolong menolong dalam sekolah bukan berarti untuk tolong menolong dalam menjawab soal atau mencontek. Nah, tolong menolong dalam kebaikan ini kita usahakan untuk saling membersihkan, saling beres-beres sekolah ataupun kelas, bekerja sama. Nah, lalu selain dari itu, apabila guru ataupun orang tua meminta tolong untuk membersihkan sesuatu, mengerjakan sesuatu, nah itu momentum ataupun waktu untuk bekerja sama, tolong menolong dalam kebaikan. Nah, apabila seseorang yang meminta pertolongan ataupun mengajak untuk kemaksiatan, itu tidak boleh. Nah, jadi pertama itu tolong menolong dalam kebaikan itu beres-beres ataupun bersih-bersih. Yang kedua, tolong menolong kebaikan itu dalam beribadah. Nah, dalam beribadah di sini, apabila orang-orang yang tidak mengerti ataupun belum paham tentang peribadatan ataupun seperti sholat atau nama-nama malaikat atau rukun iman, rukun Islam, nah kita kalau bisa, kalau sudah hafal, itu beritahu orang-orang yang belum hafal, kayak gitu. Nah, karena di saat kita melaksanakan satu kebaikan, itu insya Allah akan diganjar dengan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi sangat luar biasanya Allah, Rahmanir Rahimnya Allah kepada kita umat Islam, apabila kita melaksanakan suatu keburukan, itu diganjarnya 1. Nah, tapi bukan berarti keburukan itu cuma 1 dan kita melaksanakan keburukan saja, bukan seperti itu. Nah, kita harus melaksanakan kebaikan karena ganjarannya sangat luar biasa banyaknya. Kalau normal pun itu kebaikan dikalikan 10, apalagi sekarang. Kalau misalnya kita bulan Ramadan, wah dikalikan berapa kali lipat tuh kegiatan kita apabila tolong menolong dalam kebaikan. Nah, sudah tentang ibadah, tadi tentang ilmu. Yang keempatnya, apabila ada musibah, kecelakaan atau kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman kita. Nah, kalau misalnya teman kita ada yang jatuh, kecelakaan, nah kita mungkin tidak bisa menolongnya dengan sendirian. Nah, kita meminta tolong kepada orang lain dan mengajak kepada orang lain untuk berbuat kebaikan, entah itu menjenguknya, menolongnya, membantunya. Nah, begitupun apabila kita di kegiatan sekolah dan lingkungan di rumah. Nah, kita lagi main sepak bola atau kita lagi main masak-masakan, ada yang terkilir ataupun jatuh, lalu ada yang kena pisau ataupun teriris tangannya. Nah, itu kita harus tolong langsung, entah itu langsung membeli obat ataupun memberikan pertolongan pertama. Nah, itu dicuci dulu lukanya ataupun dibawa ke rumah sakit atau ke rumahnya.
Nah, itu ya tolong menolong dalam kebaikan. Tapi sebenarnya masih banyak kegiatan-kegiatan tolong menolong dalam kebaikan ini, apalagi dalam keagamaan Islam atau dari pembelajaran agama Islam seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas lagi tentang tolong menolong dalam kebaikan lagi ya. Mungkin untuk hari ini dicukupkan. Semoga apa yang kita dapatkan dari kultum ini dapat dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Nah, tolong menolonglah karena kita makhluk sosial, bukan makhluk yang dapat berdiri sendiri atau hidup sendiri. Jadi kita membutuhkan orang lain, ya. Entah itu masih muda ataupun sudah tua, atau kita sudah kuat, tetap saja kita harus tolong menolong. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.